Safira sengaja menemui Dania nih guys ya, karena memang dia sangat khawatir dengan kakaknya Dania, karena memang Dania susah dihubungin oleh Safira sehingga menyebabkan Safira harus menemui langsung ya tempat keberadaannya Dania saat ini berada. Nah kemudian di situ nih guys ya, sebenarnya kedatangan Safira juga sekaligus ingin menanyakan terkait Yuda, bagaimana dengan kondisi Yuda. Dan kalaupun memang Yuda itu sudah meninggal, nah kira-kira Yuda itu ada di tempat mana saat ini gitu loh. Apakah dia memang ditemukannya pas waktu dia itu meninggal, posisinya benar nggak ada di laut atau memang dikubur hidup-hidup. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan Safira. Nah kemudian di situ ya Daniel langsung menangis ya ketika memang dia itu ditanya terkait Yuda, apalagi memang Safira itu sengaja tanya terkait Yuda agar dia bisa membebaskan Yuda, ya kan? Agar bisa membebaskan Julian suaminya, karena memang Julian itu difitnah bahwasannya Julian yang telah menculik Yuda, padahal bukan Mas Julian. Nah kemudian di situ nih guys ya, dengan raut wajah yang sangat sedih, Dania mengungkapkan bahwa Yuda itu sudah meninggal seperti itu. Nah meninggalnya Yuda tentu saja membuat Safira juga sedih, artinya bahwa Yuda tidak bisa memberikan kesaksian bahwa bukan Mas Julian yang telah menculik Yuda. Nah ini yang sangat merepotkan sekali. Nih kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Safira nih guys ya. Nah sekarang nih guys ya, membuat Dania itu merasa sangat sedih semacam itu, karena dia kehilangan orang yang paling dia cintai. Sudah ditinggal Loli, ditinggal Yuda. Nah ini yang membuat Dania kurang kuat dalam bertahan hidup. Nah kemudian Safira mengungkapkan masih ada Safira yang masih bersama dengan Dania. Jadi kalau Dania pengen curhat, selalu ada Safira yang berusaha ada untuk Dania. Jadi jangan pernah takut buat Dania untuk tinggal sendiri, karena masih ada saudaranya yang tak lain adalah Safira. Nah oleh karena itu Safira berusaha untuk terus menguatkan kakaknya Dania agar dia bisa stay strong semacam itu. Namun walau bagaimanapun Dania sangat sedih semacam itu loh guys, karena kehilangan Yuda, orang yang paling dia cintai semacam itu. Nah kemudian ada Alpha nih guys yang berusaha untuk tanya terkait Yuda. Kalaupun memang Yuda itu benar-benar sudah meninggal seperti kata Dania, lalu di manakah Dania menemukan tempat keberadaan terakhir ya, dan Yuda itu meninggal di mana kira-kira semacam itu nih guys. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan oleh Alpha semacam itu, karena polisi itu mengungkapkan ada di laut. Dan benar nggak atas pernyataan yang diungkapkan oleh polisi semacam itu? Karena ini adalah hal yang paling penting yang harus diselidiki oleh Alpha terkait kematiannya Yuda itu ditemukan di mana. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Rafael, di mana Rafael itu sendiri ya baru didatangi oleh istrinya Mona nih guys ya, namun ternyata Mona menghindar, justru malah ketika ya ketika memang dia disapa oleh suaminya sendiri, ketika suaminya berusaha untuk mengejar-ngejar dia, karena memang istrinya Mona sudah agak muak ya dengan Rafael. Nah kemudian sementara itu ya Dania berusaha untuk mengungkapkan bahwasannya memang Yuda itu meninggal, bahwa dia tuh ditemukan di hutan, di tengah hutan. Nah ternyata apa yang diungkapkan oleh Dania itu ternyata berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh pengakuan dari Gani, yang mana ya bahwa Gandhi itu mengungkapkan meninggalnya ya Yuda itu ada di tengah laut semacam itu. Nah berarti ini ada terjadi perbedaan. Nah oleh karena itu Alpha berusaha terus bertanya kepada Dania, dan memang di situ nih guys ya, Safira minta bantuan banget kepada Dania untuk mengungkapkan sebenarnya di mana sih keberadaan ketika dia itu meninggal, karena ini akan jadi pembuktian bahwa Julian tidak bersalah atas kasus penculikannya Yuda, bukan Julian yang telah membunuh Yuda semacam itu. Nah kemudian ya Dania ini tidak bisa mengungkapkan semacam itu nih guys ya, karena memang dia masih merahasiakan terkait Yuda itu masih hidup, karena dia tidak mau Yuda itu ditemukan oleh siapapun ataupun Rafael pastinya semacam itu. Makanya membuat Dania ini minta maaf kepada Safira bahwa Safira harus segera pergi semacam itu, karena dia harus mengurus terkait pemakamannya Yuda. Dan oleh karena itu membuat Dania ini harus minta maaf ya buat dia untuk menenangkan sendiri. Dan karena memang dia kasihan nih guys ya, Safira memang saat ini pengen memberikan waktu ya buat Dania untuk menyendiri, apalagi memang kematian Yuda, orang yang paling dia cintai semacam itu, sehingga membuat Dania harus memang dia itu menyendiri gitu loh, membutuhkan waktu sendiri semacam itu, apalagi dia juga harus mengurus pemakamannya Yuda. Walaupun ini sangat berat buat Safira, karena dia juga harus mencari informasi terkait kematiannya Yuda itu sendiri, bahwa dia ditemukan di mana, kenapa terjadi hal yang berbeda atas yang diungkapkan oleh Gani itu sendiri. Nah kira-kira Gani itu disuruh siapa? Nah ini masih menjadi pertanyaan ya kan. Namun ternyata
Untuk saat ini ya, bahwa Dania tidak bisa mengungkapkan terkait kematiannya Yuda itu ditemukan di hutan yang sebelah mana. Karena walau bagaimanapun dia lagi berkabut, dia lagi sedih terkait kematian dari Yuda itu sendiri. Dan kemudian sementara itu Safira ini pergi nih guys ya. Safira pergi dan berusaha bilang kepada Dania kalau ada apa-apa bisa menghubungi adiknya Safira. Ya kalau dia mau curhat atau memang butuh bantuan apapun Safira akan selalu ada sementara itu. Nah di situ ya Dania ini sangat sedih sebenarnya guys karena dia tidak bisa mengungkapkannya sebenarnya kepada Safira. Nah, Safira ini sengaja memberikan kesempatan kepada Dania untuk menyendiri, ya. Nah, kemudian di situ yang membuat aneh Alfa adalah kenapa Safira tidak tanya di mana keberadaan Yuda ketika dia tewas atau meninggal. Ya, dia ditemukan di hutan sebelah mana. Ini kan jadi bisa pencarian polisi bisa membuktikan kebenarannya bahwa bukan Julian. Ya memang namun Safira mengetahui bahwa memang kakaknya Dania butuh waktu menyendiri gitu loh. Apalagi kan memang baru berkabut atas kematian Yuda. Dia juga baru mengurus kematiannya Yuda, jadi memang membutuhkan waktu. Nanti setelah pengurusan ya pemakamannya Yuda, barulah dia akan tanya-tanya kepada kakaknya Dania untuk menyelidiki kasus kematian ya Yuda seperti itu. Nah, di situ ya sebenarnya sangat sedih banget buat Dania agak tidak bisa mengungkapkan kepada Safira kebenaran akan masih hidupnya Yuda. Namun dia berjanji akan menolong Safira dan mengeluarkan Julian dari penjara karena memang Julian tidak bersalah atas penculikan yang dilakukan oleh Rafael itu sendiri. Namun saat ini dia meminta maaf karena dia harus menyembunyikan ya terkait ya Yuda yang masih hidup karena ini sangat berbahaya sekali karena Rafael bisa ya menghancurkan dan membunuh atau ya menewaskan lagi begitulah ini yang jadi masalahnya semacam itu. Nah tiba-tiba di situ Dania ditelepon nih guys ya oleh Ray di mana Ray itu memberikan kabar terkait Yuda di mana Yuda ini sudah menunjukkan progres yang sangat luar biasa di mana dia sudah menunjukkan memang dia tangannya gerak-gerak dan lain-lain bahwa ada progres yang sangat bagus. Nah kemudian di situ Dania disuruh untuk ke sana semacam itu dan Dania sangat senang sekali nih guys ya karena memang Yuda itu sudah menunjukkan progres yang sangat bagus, sudah bangun dari komanya semacam itu dan ada keajaiban buat Yuda untuk masih hidup dan ini membuat Dania sangat happy banget semacam itu. Nah sementara itu juga ada Rafael di mana dia itu nggak bisa mengajar istrinya karena istrinya langsung kabur semacam itu. Nah kemudian papa dan mamanya itu sengaja bilang kepada Rafael mungkin Mona itu pergi karena tidak mau ketemu dengan Rafael dengan kondisi dia yang baru minum minuman yang baru mabuk-mabukan semacam itu. Nah kemudian papa mamanya ini berusaha untuk mengungkapkan kepada Rafael dan tanya kepada Rafael kenapa dia harus melakukan ini semua. Buat apa dia itu ya mabuk-mabukan semacam itu. Dan kemudian mama papanya meminta kepada Rafael ini untuk ikut bareng pulang saja sementara itu. Nah kemudian ketika Rafael ini disuruh untuk pulang, sayangnya pada awalnya tidak mau. Nah mamanya berusaha untuk membujuk Rafael agar Rafael ini mau pulang bersama dengan mamanya. Nah, sementara mobilnya biar dipakai oleh papanya karena kondisi mabuk. Jadi tolong buat Rafael ini untuk mengerti. Ya, tolong dia itu nurut kepada mama papanya dan mamanya itu berusaha untuk terus bilang kepada Rafael, meyakinkan Rafael untuk ikut bersama dengan mamanya. Ya, karena ini sangat berbahaya ketika dia nyetir dengan kondisi dia yang lagi mabuk-mabukan semacam itu. Rafael ini memang susah untuk dikasih tahu. Nah, kemudian Rafael ini juga bilang tentangnya di manakah keberadaan polisi. Nah, polisi itu sudah pergi ketika memang mama papanya itu baru sampai di bar. Nah, oleh karena itu membuat mama papanya ini bilang, tuh tolong turuti mama papa dan kemudian akhirnya membuat mama papanya itu akhirnya membuat Rafael itu mau ikut dengan papanya dan mamanya. Nah, sementara itu nih guys ya, kematian Yuda tentu saja berakibat sangat fatal buat Julian. Namun di situ alhamdulillahnya ternyata Yuda masih hidup dan disembunyikan oleh Dania dan Dania ya memang sengaja menyembunyikan ya terkait Yuda yang masih hidup dikarenakan memang ini sangat berbahaya sekali dan dia akan melakukan balas dendam kepada Rafael. Untuk saat ini dia akan melakukan tetap pemakaman karena ini sangat berbahaya. Biarkan semua orang tahu bahwa Yuda itu meninggal hingga nanti pada waktu yang tepat bahwa akan ada semua orang yang tahu dan dia akan bisa menyelamatkan Julian dan keluar dari penjara. Nah, di situ nih guys ya memang ada Dania yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa membangunkan ya Yuda. Ketika dia tuh dikubur hidup-hidup dia berusaha untuk menangis. Dia berusaha untuk membuat Yuda itu bangun ya.
dari komanya semacam itu karena memang dia dikubur hidup-hidup gitu loh. Dan dia percaya bahwa memang Yuda itu belum meninggal. Nah kemudian Ray dan juga Stephen percaya bahwa dia sudah meninggal. Disuruh untuk merelakan Yuda. Namun ternyata memang Dania tidak mau merelakan karena Yuda itu masih hidup. Karena apa? Dania itu memang pernah dikasih janji oleh Yuda bahwa misalnya Yuda akan selalu ada buat Dania, dan oleh karena itu membuat Dania yakin betul bahwa masih ada kesempatan buat Yuda dan Yuda itu masih hidup. Makanya dia berusaha untuk menangis, berusaha untuk mendobrak-dobrak dan percaya bahwa masih ada kesempatan buat Yuda itu masih hidup. Ternyata ya tangisan dan juga memang kepercayaan Dania ternyata membuahkan hasil, bahwa ternyata memang benar bahwa Yuda itu masih hidup dan akhirnya membuat mereka semua senang. Namun yang jadi permasalahan setelah ini harus dibawa ke rumah sakit. Namun menurut Ray dan juga Steven gak mungkin dibawa ke rumah sakit. Ini sangat berbahaya karena Rafael itu bisa tahu dan ini sangat membahayakan dia, dan akhirnya membuat Ray dan Steven berpikir membawanya ke rumah yang dekat perkebunan. Nanti akan mendatangkan dokter semacam itu. Ya kan ada perawatan dari dokter keluarga semacam itu. Dan kemudian setelah dibawa ke dokter, ternyata memang dokter mengungkapkan bahwa lebih baik memang sebenarnya ya Yuda itu dirawat di rumah sakit. Namun ketika dokter menyatakan demikian, ini sangat tidak mungkin sekali buat Dania berpikir seperti itu. Kenapa? Karena nyawa Yuda itu sangat terancam. Ya kan bisa ada dengan bantuan polisi kan. Namun ketika dikawal oleh polisi saja, ya nyawa Yuda itu bisa terancam oleh Rafael. Lalu bagaimana Yuda bisa selamat, dan oleh karena itu menyebabkan Dania yakin betul dia harus dirawat di sini. Dan akhirnya ketika Dania mengatakan demikian, dokter itu membuat kesepakatan, ya udah deh dia dirawat di sini, nanti akan dibantu oleh satu suster ya, kepercayaan dari dokter keluarganya Yuda. Oleh karena itu membuat dokter berpikir baiklah dia akan menyetujui semua perkataan yang diungkapkan oleh Dania itu sendiri untuk dirawat di rumah saja dan mendatangkan satu suster ya. Dan kita akan lihat bagaimana progresnya nanti semacam itu. Dan setelah mendapatkan persetujuan itu ternyata membuat hati Dania agak lega nih guys. Karena walau bagaimanapun Yuda masih hidup dan bisa dirawat oleh dokter semacam itu ya. Dan berharap bahwa Yuda ini cepat selamat dan mendapatkan penanganan yang cukup, ya mendapatkan obat yang cukup sehingga Yuda itu bisa sadarkan diri semacam itu. Nah tentu saja ya Dania ini tidak akan pernah tinggal diam ya kepada Rafael yang telah melakukan kejahatan kepada Yuda. Dia akan tetap mengurus pemakamannya Yuda karena semua keluarganya dan semua orang biar tahu bahwa memang Yuda itu sudah meninggal, agar Rafael yakin. Nah di saat itulah pasti nantinya akan ada waktunya buat dia bisa balas dendam kepada Rafael dan menjebloskan Rafael ke penjara dan bisa menyelamatkan Julian dari tuduhan penculikan yang dilakukan oleh Julian itu sendiri. Padahal Julian tidak bersalah sama sekali. Padahal Rafael yang telah menculik. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, ada Safira dan juga Alpha yang sudah sampai ke rumah sakit, dan kemudian di situ ditanya tuh sama Julian bagaimana progresnya tadi penyelidikan kepada Dania. Dania mengungkapkan bahwa memang kematian Yuda memang sangat tragis banget semacam itu, dan tentu saja membuat semua orang jadi sedih. Nah kemudian Safira juga mengungkapkan kepada Julian bahwasanya memang ternyata apa yang diungkapkan Gani itu tidak benar. Ya ternyata memang Dania itu menemukan Yuda meninggal di hutan, bukan di laut. Nah ini yang terjadi kesalahan nih. Kira-kira memang Gani itu disuruh oleh siapa nih? Berarti Gani itu berbohong semacam itu. Nah kemudian ketika Alpha itu pergi, tiba-tiba dia ditelepon polisi nih guys ya. Ya memang Julian itu disuruh untuk ke kantor polisi, namun keadaan dia tidak memungkinkan karena dia masih berada di rumah sakit. Nah kemudian dia juga diberi kabar kalau misalkan Gani itu juga masuk ruang ICU. Kenapa Gani bisa ruang ICU? Karena memang Gani itu baru dipukul habis-habisan ya kan, oleh orang yang diminta oleh Rafael untuk membunuh Gani, untuk menewaskan Gani semacam itu, dan ini sangat berbahaya sekali. Nah setelah mendapatkan kabar dari kepolisian yang menyatakan Gani juga dirawat di tempat yang sama saat ini Julian berada, otomatis membuat Julian juga pengen ketemu dengan Gani untuk minta ya kejelasannya kepada Gani, kira-kira Gani itu disuruh siapa gitu loh. Dan memang ini harus tetap terungkap gitu loh, karena bukti ini ada di tangan Gani yang bisa membantu Julian agar Julian tidak bersalah atas kasus hal ini. Dan kemudian segera mungkin di situ Alpha ya meminta kepada ya polisi untuk mengantarkan dan minta izin juga kepada polisi bahwa memang Julian ini mau bertemu dengan Gani, dan tiba-tiba polisi datang membawakan kursi roda buat
Julian bisa bertemu dengan Gani sesegera mungkin, dan kemudian sementara Safira lah yang akan membantu ya suaminya untuk didorong pakai kursi roda semacam itu loh guys.